Pada praktikum acara 3 ini memiliki judul Pengaruh Spektrum Warna yang Berbeda terhadap Keefektivitasan Laju Fotosintesis dari Hydrilla verticillata. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM 432019-006. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui pengaruh spektrum cahaya yang berbeda terhadap laju fotosintesis dari tanaman air Hydrilla verticillata. Yang kedua adalah untuk mengetahui proses reaksi fotosintesis, dan yang ketiga adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Alat dan bahan yang digunakan adalah, ini ada alat, ada ember, 4 botol aqua ukuran 600 ml berjumlah 4 buah. Kemudian ada mika warna kuning, hijau, merah, dan biru yang berwarna gelap. Kemudian ada balon 4 buah dan botol ukuran 1 liter 1 buah. Bahan yang digunakan adalah Hydrilla verticillata dan soda kue. Alat dan berikut ini adalah gambar alat dan bahan yang digunakan. Ada botol ukuran 1 liter, botol ukuran 600 ml, ada Hydrilla, kemudian soda kue, balon, dan juga ada mika. Metode yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama, botol dengan ukuran 600 ml dibersihkan dengan air. Yang kedua, disiapkan ember, kemudian diisi dengan 5 liter air. Kemudian ditambahkan soda kue sebanyak 2 sendok makan. Yang ketiga, diisi botol dengan tanaman Hydrilla verticillata sebanyak 3 helai per botol. Yang keempat, isi botol dengan ukuran 600 ml tadi yang telah diisi dengan 3 helai tanaman Hydrilla verticillata dengan air yang ada di ember hingga penuh. Kemudian nomor 5, ditutup botol menggunakan balon. Nomor 6 adalah botol dibungkus menggunakan plastik mika yang berwarna. Ada tadi yang berwarna merah, berwarna biru, berwarna hijau, dan berwarna kuning. Berikut adalah tabel hasil pengamatan dari praktikum acara 3 ini. Berikut adalah hasil gambar dari praktikum acara 3 ini setelah 2 jam yang diletakkan di sinar matahari. Jadi setelah 2 jam terdapat, ini adalah hasilnya. Nah, di sini terdapat perbandingan jumlah gelembung, di mana jumlah gelembung yang paling banyak adalah yang pada mika berwarna merah. Kemudian mika yang berwarna biru, kemudian mika yang berwarna kuning, dan yang terakhir adalah mika yang berwarna hijau. Dari hal ini dapat pembahasan bahwa fotosintesis merupakan pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau melalui proses biokimia pada klorofil dengan bantuan sinar matahari. Reaksi kimia fotosintesis merupakan suatu proses secara alami di dalam jaringan tumbuhan yang memanfaatkan air H2O dari dalam tanah dan gas karbon dioksida atau CO2 dari udara dengan melibatkan energi cahaya selanjutnya kemudian disimpan dalam bentuk gula karbohidrat dan menghasilkan gas oksigen atau O2. Reaksi kimia fotosintesis atau proses fotosintesis ini berlangsung secara cepat atau lambat karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah cahaya, konsentrasi CO2, persediaan air, kandungan klorofil, suhu, dan penimbunan hasil fotosintesis. Berikut adalah reaksinya, ada 6H2O plus 6CO2 dengan bantuan sinar matahari dan klorofil terbentuk C6H12O6 dan juga O2. Praktikum yang telah dilakukan, terdapat pengaruh dari faktor cahaya yang meliputi warna yang berbeda terhadap laju fotosintesis. Dalam hal ini, warna merah, biru, hijau, dan kuning memiliki pengaruh yang berbeda terhadap laju fotosintesis dari tanaman Hydrilla verticillata. Dari praktikum yang telah dilakukan, botol dengan warna biru dan merah memiliki gelembung yang lebih banyak daripada warna hijau dan kuning. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan penyerapan warna oleh tumbuhan. Nah, ini menurut Frank Salisbury dari tahun 1995, fotosintesis dan reaksi fotokimia lainnya tidak bergantung pada energi total cahaya, namun pada jumlah foton atau kuanta yang diserap.
Nah, dari petikan ini dapat disimpulkan bahwa spektrum warna yang berbeda dapat mempengaruhi fotosintesis. Dalam praktikum ini, perbedaan spektrum warna dapat dilihat dari gelembung atau oksigen yang terbentuk. Botol yang berisi hidrat verticillata dengan mika warna biru memiliki gelembung yang cukup banyak. Hal ini juga sesuai menurut Frank Salisbury bahwa foton berenergi tinggi pada spektrum biru mempunyai energi hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan foton pada spektrum merah. Namun, kedua foton ini mempunyai efek yang persis sama dalam fotosintesis. Warna merah dapat mengakibatkan hasil fotosintesis yang berupa oksigen atau gelembung banyak dikarenakan cahaya merah di itu juga banyak. Dengan gelombang cahaya yang dimiliki warna merah itu sekitar 620 sampai 750 nm. Hal ini juga dijelaskan oleh Fikriah tahun 2014 bahwa spektrum warna merah merupakan spektrum yang paling efektif bagi klorofil untuk melakukan fotosintesis dan pertumbuhan. Sehingga dari hal ini tuh kenapa warna merah itu yang paling banyak. Nah, di situ karena warna merah merupakan warna yang paling efektif untuk melakukan fotosintesis. Sedangkan warna hijau memiliki gelembung yang lebih sedikit. Karena cahaya yang masuk itu akan dipantulkan oleh pigmen hijau tumbuhan. Hidrilla yaitu klorofil. Spektrum warna hijau ini memiliki panjang gelombang 495 sampai 570 nm. Menurut Susanti 2009, spektrum warna hijau sebagian besar dipantulkan oleh pigmen yang terdapat pada kloroplast, yaitu klorofil A, klorofil B, dan karotenoid, sehingga energi yang diserap oleh tumbuhan sedikit atau hampir tidak ada. Dengan hal ini, meskipun energi yang dimiliki oleh spektrum warna hijau itu besar, namun energi yang tersisa untuk diserap itu sedikit. Nah, hal ini tuh berakibat pada proses fotosintesis pada tanaman yang akan mengakibatkan tidak optimalnya proses fotosintesis. Spektrum warna hijau sebagian besar dipantulkan oleh pigmen fotosintesis pada kloroplast, sehingga meskipun energi yang dimiliki besar, namun yang diserap itu sedikit gitu. Kemudian yang warna kuning memiliki jumlah gelembung yang lebih banyak ya daripada spektrum warna hijau. Hal ini disebabkan karena cahaya dari warna kuning ini juga akan dipantulkan sehingga penyerapan cahayanya itu tidak maksimal. Hal ini sesuai dengan Campbell tahun 2020 bahwa cahaya kuning memiliki pigmen karotenoid, di mana pigmen tersebut dapat menyerap warna ungu dan biru. Namun, pigmen karotenoid ini dapat dipantulkan. Hal ini dikarenakan adanya fotoproteksi. Apa sih fotoproteksi? Fotoproteksi itu merupakan suatu pembuangan energi cahaya yang berlebihan yang dapat merusak klorofil. Dari hal ini, maka warna kuning akan dipantulkan. Karena saat cahaya masuk dengan warna kuning, maka kelebihan cahayanya akan dipantulkan, sehingga oksigen yang terbentuk pun juga tidak banyak karena tidak optimalnya fotosintesis. Dari hal ini, warna kuning dan hijau walaupun memiliki spektrum warna yang lebih tinggi dari spektrum warna biru, namun memiliki keefektivitasan lebih rendah dari biru. Hal ini disebabkan karena cahaya yang masuk hanya diserap oleh pigmen karotenoid untuk kuning dan klorofil untuk hijau, sehingga peluang untuk terserapnya panjang gelombang kecil. Kemudian panjang gelombang yang sudah terserap ini akan dipantulkan berulang-ulang dari kloroplast ke kloroplast di jaringan kompleks sel fotosintesis. Pada jam urutan ke-8, terdapat penurunan gelembung. Hal ini diakibatkan karena kurangnya cahaya dalam melakukan fotosintesis, sehingga hasil fotosintesis yang berupa oksigen pun akan berkurang. Hal ini sesuai menurut Lobsang tahun 91 bahwa ketika intensitas cahaya rendah, perputaran gas fotosintesis lebih kecil daripada respirasi. Nah, dari hal ini, pada keadaan ini, konsentrasi karbon dioksida yang diambil untuk fotosintesis dan dikeluarkan untuk respirasi seimbang. Maka peningkatan intensitas cahaya menyebabkan kenaikan hasil fotosintesis. Sedangkan jika intensitas cahayanya rendah, maka hasil fotosintesisnya juga akan berkurang, sehingga oksigen yang terbentuk juga sedikit. Nah, sehingga balonnya tidak akan mengembang. Dari praktikum yang telah dilakukan, didapat kesimpulan bahwa warna cahaya memiliki peranan penting dalam fotosintesis. Karena selama proses fotosintesis, klorofil akan menyerap cahaya dengan keefektivitasan yang berbeda. Spektrum warna yang paling efektif adalah warna merah dengan panjang gelombang 630 sampai 675 nm.
Sedangkan cahaya yang paling tidak efektif adalah untuk fotosintesis adalah warna hijau, karena cahaya akan dipantulkan oleh kloroplas yang mengakibatkan terserapnya cahaya akan semakin sedikit, yang berdampak pada sedikitnya gelembung yang terbentuk. Semakin banyak warna cahaya yang diserap, maka semakin tinggi pula energi untuk melakukan fotosintesis, sehingga hasil fotosintesis berbawah 2 atau gelembung juga akan semakin banyak. Berikut adalah jawaban pertanyaan.